Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Ega Nugraha akan mempresentasikan materi Deklarasi Juanda. Latar belakang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda terjadi pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dicetuskan oleh tokoh yang menjabat Perdana Menteri Indonesia kala itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda pada intinya menyatakan tentang wilayah negara Republik Indonesia. Sebelum ada deklarasi ini, wilayah negara Indonesia masih mengacu kepada peraturan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Territorial Zone and Maritime Krijgsordonnansie 1939 (TZMKO 1939). Dalam TZMKO 1939 tertulis bahwa wilayah perairan Indonesia hanya selebar 3 mil laut yang mengelilingi tiap pulau. Dengan demikian, kapal-kapal asing diperbolehkan melintas perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. TZMKO 1939 membuat wilayah Indonesia terpecah belah dan tidak berada dalam satu kesatuan. Pulau-pulau yang ada di dalam wilayah Indonesia tidak saling terhubung dan dipisahkan oleh perairan internasional. Perairan internasional adalah zona yang bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal negara asing. Tiap negara boleh untuk melaksanakan kegiatan apapun, baik untuk menguntungkan atau merugikan kedaulatan Indonesia. Indonesia keberatan dengan peraturan tersebut karena TZMKO 1938 tidak memperhatikan sifat khusus negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Padahal Indonesia memiliki 17.000 pulau yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Sejarah Deklarasi Juanda. Pada awal, batas wilayah laut Indonesia sudah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut termaksud dalam Territorial Zone and Maritime Krijgsordonnansie atau Ordonansi Lingkungan Maritim dan Teritorial Laut 1939. Ordonansi tersebut berisikan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil mulai dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Oleh karena itu, di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia karena berpotensi dimanfaatkan untuk banyak pihak. Untuk itu, dibuatlah deklarasi dalam menangani hal tersebut oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda pada 13 Desember 1957, yang kini kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Namun, pengajuan deklarasi tersebut tampaknya tidak langsung disetujui dan diterima. Pada tahun 1960, Indonesia mencoba mengajukan deklarasi Juanda di UNESCLOS II. Pengajuan tersebut tampak belum berhasil hingga pada 18 Februari 1960 dibuatlah landasan hukum kuat terkait deklarasi Juanda. Sayangnya hal tersebut tak lantas membuat deklarasi Juanda langsung diterima oleh beberapa negara, melainkan masih ada banyak menentangnya. Setelah memperjuangkan selama bertahun-tahun, akhirnya deklarasi Juanda diterima oleh dunia dan sudah tercantum dalam Konferensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Namun secara resmi deklarasi Juanda harus diakui dan diratifikasikan oleh 60 negara pada tahun 1994. Tokoh Deklarasi Juanda. Perjalanan panjang Deklarasi Juanda tidak lepas dari perjuangan sosok Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, yang dengan keberaniannya menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan atau archipelagic states atau negara kepulauan. Maka tak heran jika nama Deklarasi Juanda diambil dari nama Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Perjuangan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya juga diteruskan oleh Dr. Hasyim Jalal dan Prof. Dr. Mochtar Kusumamaja hingga diakui dan ditetapkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on Law of the Sea (UNESCLOS) tahun 1982. Momen bersejarah Deklarasi Juanda kemudian dicanangkan sebagai Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 1999. Baru pada masa lalu melalui Surat Keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara yang dirayakan secara nasional dan diperingati setiap tahun. Isi Deklarasi Juanda. Perluasan luas wilayah laut Indonesia akhirnya ditetapkan dengan
keluarnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Tujuan Deklarasi Juanda adalah untuk menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi Deklarasi Juanda tercantum dalam UU nomor 4 garis miring PRP garis miring 1960 tentang perairan Indonesia dan diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB. United Nations Convention of Laodicea. Isi Deklarasi Juanda jika disimpulkan seperti berikut. Mengutip buku kisi-kisi terbaru UN USBN SMP MTS 2018 oleh Edu Penguin 2017, isi dari Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut. A. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. B. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. C. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dalam memecah belah keutuhan wilayah negara Indonesia. Tujuan Deklarasi Juanda. Tujuan dibuatnya Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut. 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan keselamatan NKRI. Dampak Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memperluas wilayah kedaulatan NKRI. Deklarasi Juanda membuat luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya, yaitu 2027,87 km persegi menjadi 5.193,250 km persegi dengan pengecualian wilayah Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara internasional. Kemudian tercipta garis batas maya yang mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut yang didasarkan perhitungan 1996 garis batas lurus atau strikes baselines dari titik kepulauan terluar. Dengan adanya Deklarasi Juanda, maka kedaulatan Laut Indonesia tak hanya semakin luas namun juga semakin kuat. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang melindungi segenap rakyat dan menjaga kekayaan alam agar tidak dicuri negara lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.